Baik Bapak Ibu non-ASN yang mengabdi di pemerintahan, sesi kali ini saya akan berbagi kabar gembira bagi Bapak Ibu mengenai nasib Bapak Ibu ke depannya agar bisa diangkat menjadi P3K. Nah, ini saya akan analisis berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 tahun 2022 tentang penggunaan dana alokasi umum tahun anggaran 2023. Ingat, ini untuk tahun anggaran 2023 Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, kalau misalnya tahun 2022 ini saya tidak lolos seleksi, nah pengumuman hasil seleksinya kan sebentar lagi akan diumumkan di bulan Februari ini. Kalau Bapak Ibu tidak lolos, bagaimana nasib saya ke depan? Apakah tidak akan ada bukaan lagi dan lain-lain mungkin di pikiran Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tenang saja, karena di peraturan ini saya sudah baca anggaran formasi untuk tahun 2022 dan tahun 2023 itu sudah disiapkan. Sehingga bisa dipastikan P3K untuk tahun 2023 nanti akan dibuka kembali Bapak Ibu. Nah, baik kita cek dulu satu-satu biar Bapak Ibu dan saya juga sama-sama paham. Ingat ini untuk tahun anggaran 2023. Oke, saya akan cek dulu apa sih itu DAU. Nah, ini yang nomor 8. Dana alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Nah, ini dana transfer dari pusat ke daerah. Ini nanti yang akan dikelola. Untuk salah satunya, ini di pasal 2, untuk penggajian formasi P3K. Nah, formasi P3K yang tahun berapa? Di sini dijelaskan lagi di pasal 3. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A ditentukan berdasarkan jumlah formasi, gaji pokok dan tunjangan melekat, serta jumlah bulan pembayaran gaji. Oke, ini belum jelas. Sekarang kita cek lagi ke bawah. Di pasal 4 ini kan tentang peraturan perundang-undangannya agar sesuai ketentuan. Nah, ini biasa. Di pasal 5. Nah, ini. Pasal 5 yang ayat pertama, bagian DAU penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A merupakan pendanaan yang digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat pada formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ayat kedua, formasi P3K tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk. Nah, ini perlu digarisbawahi, tidak termasuk poin A yang telah lulus dan memperoleh nomor induk pegawai pada tahun 2022, yang B yang telah diangkat menjadi ASN di daerah. Yang poin 2 ini maksudnya adalah yang bagian A tidak termasuk bagi teman-teman yang sudah lulus P3K tahun 2021 dan menerima NIP di tahun 2022. Nah, ini maksudnya tidak masuk di sana. Nah, bagi Bapak Ibu yang ikut seleksi tahun 2022, nanti kan akan diangkatnya tahun 2023. Di bulan Februari ini akan diumumkan, kemungkinan di Maret atau April kemungkinan Bapak Ibu akan menerima SK, sehingga di sini termasuk. Dan yang lagi satu, yang diangkat pada tahun 2023 untuk formasi tahun 2023. Nah, berarti untuk formasi tahun 2023 nanti penerimaan SK-nya di tahun 2023 juga. Sehingga kapan akan mulai dibuka, kita tunggu saja. Nanti akan ada lagi penjelasan di bawahnya. Kemudian kita lihat pada poin 3 Bapak Ibu, jumlah formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan penetapan kebutuhan formasi tahun 2022 dan proyeksi kebutuhan formasi tahun 2023 yang disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Nah, untuk formasi tahun 2022 kan sudah berjalan, tinggal menunggu hasil seleksi. Nah, untuk yang tahun 2023 ini adalah merupakan proyeksi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan. Nah, misalnya untuk formasi guru ya, itu berdasarkan proyeksi dari Kementerian Pendidikan.
Dan untuk bidang kesehatan ya dari Kementerian Kesehatan, begitu maksudnya. Nah, kemudian rincian jumlah formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang diperhitungkan dalam bagian DAU penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam huruf A lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Oke, sekarang kita cek formasinya Bapak Ibu. Nah, ini diundangkan pertanggal 28 Desember 2022. Ini masih baru Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini dia. Rincian jumlah formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang diperhitungkan dalam bagian DAU penggajian formasi P3K. Nah, kalau kita lihat kolomnya, kan ada jumlah formasi P3K tahun 2022, ada jumlah formasi P3K tahun 2023. Di bagian paling kanan ini adalah bagian DAU penggajian formasi P3K. Ini disediakan dalam rupiah. Nah, ini anggarannya. Artinya, formasi P3K tahun 2022 dan formasi P3K tahun 2023 yang nanti akan sama-sama menerima SK di tahun 2023, anggarannya sudah siap. Nah, misalkan saya contohkan pertama Provinsi Aceh, untuk formasi tahun 2022 ini guru dibutuhkan formasinya 4.400 sekian, tenaga kesehatan 1.700 sekian, teknisnya 44 sehingga totalnya 6.300 sekian untuk formasi tahun 2022. Nah, ini untuk tahun 2023 dibutuhkan lagi tenaga guru itu sekitar 501, tenaga kesehatan 1.383 sekian, teknisnya tidak ada, totalnya 1.884 sekian. Sehingga di total kebutuhan untuk tahun 2022 dan formasi tahun 2023 ini menjadi 8.000 sekian. Sehingga total anggarannya dipersiapkan 263 miliar sekian. Nah, ini untuk provinsi dan kabupaten-kabupaten lainnya, ini lengkap ada Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan filenya untuk mengecek formasi yang akan dibuka di tahun 2023 di masing-masing kabupaten Bapak Ibu, silakan cek nanti linknya di deskripsi video ini. Saya akan sertakan biar Bapak Ibu bisa mendownload filenya. Oke, saya akan cek dulu di kabupaten kami, karena di kabupaten kami untuk formasi tahun 2022 ini dibuka 840 sekian. Saya akan cocokkan. Ya, tapi saya yakin ini cocok. Karena apa? Ini kan peraturan kementerian. Pasti datanya sudah sangat valid. Ya, biar tidak penasaran Bapak Ibu, kita akan cek sama-sama. Nah, ini kabupaten kami, Kabupaten Buleleng. Saya akan turun lagi dikit ya. Nah, ini jumlah formasi P3K tahun 2022. Ini untuk guru di kolom pertama 843. Nah, ini sangat cocok berarti. Kemudian tenaga kesehatan 403, teknis 141. Sehingga totalnya untuk formasi tahun 2022 adalah 1.387. Ini sudah sangat cocok. Kemudian nanti proyeksinya di tahun 2023 untuk guru itu dibutuhkan 1.639. Untuk tenaga kesehatan 969, teknis ini tidak ada, sehingga totalnya 2.600. Nah, anggaran yang disiapkan ini adalah 81 miliar sekian. Nah, berarti Bapak Ibu sudah jelas ya, tahun 2023 Bapak Ibu bersiap-siap saja. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya di tahun ini belum lolos seleksi, mudah-mudahan nanti di tahun 2023 Bapak Ibu lolos. Dan bagi Bapak Ibu yang tahun ini belum bisa mengikuti seleksi, mudah-mudahan di tahun 2023 bisa mengikuti seleksi dan lolos sehingga menerima SK P3K. Nah, saya akan turun lagi untuk penghitungannya. Kok bisa di tahun 2023 langsung menerima NEP? Nah, ini keterangannya Bapak Ibu. Bagian DAU penggajian formasi P3K untuk formasi P3K tahun 2022, ini untuk formasi tahun 2022 ya yang sudah berjalan dan sebentar lagi akan diumumkan hasil seleksinya. Ini dihitung sebanyak 9 bulan gaji. Karena apa? Perkiraannya nanti kan Bapak Ibu akan menerima SK itu di bulan Maret atau April. Sehingga anggap saja penggajiannya mudah-mudahan sesuai jadwal nanti mulai April. April sampai Desember 2023 kan berarti genap 9 bulan. Kemudian yang kedua ini, bagian DAU penggajian formasi P3K untuk tahun 2023 dihitung sebanyak 3 bulan gaji. Nah, sehingga kalau sesuai dengan jadwalnya ini, sesuai dengan peraturan ini,
Nanti kan perkiraannya Bapak Ibu yang mengikuti seleksi tahun 2023 berarti bulan Oktober, November, Desember sudah menerima gaji. Karena ini hitungannya kan 3 bulan. Mudah-mudahan dah sesuai jadwal di bulan Oktober sudah bisa langsung menerima gaji. Sehingga kemungkinan proses seleksinya itu akan dimulai pertengahan tahun ini. Yang jelas Bapak Ibu bersiap-siap saja dan formasi P3K tahun 2023 pasti akan dibuka. Oke, Bapak Ibu tetap semangat. Demikian informasi singkat ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.